Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Bertemu lagi di ibadah sekolah minggu hari ini bersama Kak Stefani dan Kak Wawan. Nah adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan, kakak berharap adik-adik semua sehat ya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau siapkan hati kita untuk berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Sampai hari ini Tuhan, kami masih bisa terus beribadah kepadamu. Saat ini Tuhan, kami mau memuji menyembah-Mu. Berikan kami hati yang penuh sukacita. Kami siap untuk memuji-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik nyanyi satu lagu. Tapi kakak mau ajarin adik-adik gerakannya dulu ya. Di saat adik-adik mendengar pelangi, tangan adik-adik seperti ini. Di saat adik-adik mendengar kata bintang, tangan adik-adik seperti ini. Kalau adik-adik mendengar bunga, tangan adik-adik di sini dan berputar. Amin adik-adik, bisa? Kita angkat satu pujian ya. Berdiri dari tempat duduk adik-adik. Kita lakukan sekali lagi ya gerakannya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Yuk sama-sama. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk ke penyembahan kita ya. Ambil sikap duduk adik-adik yang terbaik. Kita mau angkat satu pujian, kita katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Amin. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Shalom adik-adik, masih pada semangat gak nih untuk dengar firman Tuhan? Hari ini Kak Jane mau lanjutin pembahasan kita dari Matius pasal 6. Hari ini kita mau belajar dari Matius 6 ayat 19 sampai 24. Tapi sebelum Kak Jane cerita, kita berdoa dulu ya. Yuk, semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk kebaikan-Mu. Kalau kami boleh sama-sama ibadah sekolah minggu lagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang bantu kami, buka pikiran kami, telinga kami, hati kami, biar setiap benih firman Tuhan yang ditabur bisa bertumbuh dan bisa berbuah lebat, nggak cuma untuk kami, tapi juga orang-orang di sekitar kami. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Adik-adik, kalian semua pasti tahu kan kalau semuanya yang kita punya itu sebenarnya punyanya Tuhan. Semua yang kita punya dalam hidup ini, Tuhan percayakan ke kita untuk kita jaga baik-baik. Pertanyaannya, gimana sih caranya untuk kita jaga? Caranya adalah dengan mengatur hidup kita untuk hal-hal yang paling penting. Kenapa? Karena di saat kita tahu hal-hal apa aja yang paling penting, cara kita mengambil keputusan dan memilih akan berubah. Jadi, penting banget untuk mengatur hidup kita untuk hal-hal yang paling penting. Tuhan tuh mau banget kita tahu gimana sih hidup yang sesuai dengan maunya Tuhan. Istilah sederhananya, Tuhan mau kita tahu gimana cara menghabiskan waktu 24 jam kita dalam sehari dengan benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mau kita tahu gimana cara menggunakan uang jajan yang Tuhan percayakan ke kita dengan benar. Tuhan mau kita tahu gimana cara menggunakan talenta yang Tuhan udah kasih ke kita dengan benar. Nah, Tuhan Yesus waktu hidup di dunia tuh pernah mengajar orang-orang dan ajaran-ajaran ini dikasih nama khotbah Yesus di gunung. Banyak banget hal-hal yang Tuhan Yesus ajarin. Adik-adik juga bisa baca di kitab Matius pasal 5 sampai 7. Salah satu yang kakak mau bagiin ke adik-adik itu dari Matius 6 ayat 19 sampai 24 yang membahas tentang hal mengumpulkan harta. Kakak bacain ya. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian,
ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, apa sih arti dari ayat-ayat ini? Artinya, Tuhan mau kita untuk hidup fokus ke hal-hal yang paling penting, yang paling berharga, hal-hal yang kekal. Tuhan Yesus ajaran kita untuk mengatur apa yang kita punya. Waktu kita, barang-barang kita, uang kita, dengan cara yang Tuhan mau. Misalnya nih, tentang waktu. Dalam satu hari, kita kan punya 24 jam. Nah, waktu yang kita punya itu hadiah dari Tuhan. Kita bisa pakai waktu kita untuk bareng sama keluarga kita, sama teman-teman kita. Kita juga bisa memilih untuk menolong orang lain yang butuh pertolongan. Tapi selain itu, penting juga untuk kita menggunakan waktu kita untuk ngobrol sama Tuhan. Baca Alkitab, berdoa, supaya iman kita bisa bertumbuh. Di saat kita memilih untuk melakukan hal-hal itu, artinya adik-adik sudah mengatur hidup kalian untuk hal-hal yang paling penting. Contoh berikut ini, tentang barang-barang yang kita punya. Tuhan mau kita menggunakan barang-barang yang kita punya dengan bijaksana. Semua yang kita punya sebenarnya tuh datang dari Tuhan loh. Tuhan yang kasih untuk kita. Jadi kita harus jaga baik-baik. Kita bisa pakai barang-barang yang kita punya untuk hal-hal yang baik dan membantu orang lain. Ada banyak banget cara untuk kita melakukan perubahan di lingkungan kita dengan apa yang kita punya. Kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, mainan kita, makanan, pakaian yang kita punya. Kita bisa share ke orang lain. Di saat adik-adik mengatur barang-barang yang adik-adik punya, itu artinya juga adik-adik sudah mengatur hidup kalian untuk hal-hal yang paling penting. Contoh terakhir nih, uang. Kita tahu Tuhan akan selalu mencukupi semua hal yang jadi kebutuhan kita. Nah, uang yang kita punya itu juga punya Tuhan loh. Tuhan yang percayain kita untuk punya uang itu yang dititip lewat papa mama adik-adik. Tuhan mau kita belajar untuk enggak menghabiskan semua uang kita untuk hal-hal yang kita mau. Tuhan mau kita juga belajar mengatur uang yang kita pegang. Kita harus atur uangnya untuk memberi ke gereja sebagai persembahan, memberi ke orang lain yang membutuhkan. Kemudian uangnya juga ditabung untuk hal-hal yang akan kita butuhkan nanti. Dan untuk dipakai dengan bijak. Lagi-lagi, di saat adik-adik mengatur uang yang kalian pegang dengan baik, itu artinya adik-adik sudah mengatur hidup kalian untuk hal-hal yang paling penting. Adik-adik, hari ini kita itu hidup di dunia di mana orang-orang sibuk untuk kumpulin barang-barang sebanyak-banyaknya. Kumpulin banyak-banyak uang, banyak-banyak baju, banyak-banyak sepatu, banyak-banyak mainan, banyak-banyak jajanan, dan hal-hal lainnya. Tapi Tuhan Yesus ajarin kita kalau hal yang paling penting bukan itu semua. Tuhan bilang kalau kita hidupnya fokus banget kumpulin banyak-banyak barang waktu kita hidup di bumi, kita bakalan kehilangan momen-momen yang seharusnya kita pakai untuk orang lain lewat apa yang kita punya sesuai maunya Tuhan. Untuk membantu orang lain supaya mereka tahu betapa sayangnya Tuhan sama mereka, seperti Tuhan sayang kita. Bukannya punya barang-barang itu salah loh, tapi kalau ngumpulin barang-barang ini yang jadi fokusnya kita bisa kehilangan hal-hal yang Tuhan sebenarnya mau kita lakukan di hidup kita lewat apa yang kita udah punya. Jadi itu dia challenge dari Tuhan Yesus untuk kita semua hari ini. Hidup dengan mengatur hal apa yang paling penting. Mengatur semua yang Tuhan udah kasih ke kita dengan baik. Waktu yang Tuhan kasih, barang-barang yang Tuhan izinkan kita punya, uang jajan yang dipercayakan ke kita, talenta yang kita bisa, semua itu kita pakai untuk menolong orang lain dan melakukan perubahan di lingkungan kita. Suatu hari, semua hal yang ada di bumi ini akan hilang. Tapi semua hal yang kita lakukan untuk Tuhan itu kekal.
Jadi, yuk kita jangan sia-siain hidup kita. Yuk kita jadikan hidup kita berarti. Hidup dengan memilih hal-hal apa yang paling penting sesuai maunya Tuhan. Itulah cara yang terbaik untuk kita hidup. Yuk kita sama-sama tutup dalam doa. Semua tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sudah mengingatkan kami akan hal-hal apa aja yang penting untuk kami pilih, untuk kami lakukan. Tuhan, kami butuh bantuan Tuhan untuk menolong kami, membantu kami mengatur waktu kami, mengatur barang-barang yang kami punya, mengatur uang kami, supaya semua hal ini yang kami lakukan, yang kami putuskan, bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga memberkati orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau yang terus mengingatkan kami lewat Roh Kudus tentang pentingnya untuk menjadikan hidup kami berarti, untuk kami nggak sia-siain hidup kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk kami. Kiranya Engkau yang terus melimpah-limpahkan sukacita, damai sejahtera, kesehatan untuk keluarga kami. Tuhan, kiranya juga Engkau yang terus memberkati kami dalam apapun yang kami masing-masing kerjakan, sekolah kami, pekerjaan orang tua kami, biar Tuhan yang buat berhasil. Untuk adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Itu dia ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan ya. God bless you.